Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pak Camat yang kami muliakan, Bapak Dr. Nurhamin Shah SSTP MP. Beliau ini doktornya sebenarnya satu alumni dengan saya nih Pak. Bedanya saya di hukum Islam, Pak Nurhamin di pendidikan ya. Kemudian Pak Ketua MUI Kecamatan Tuah Madani dan Sekretaris. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkatkan waktu, ada 10 kriteria aliran itu dianggap menyimpang. Sebenarnya dalam sholat 5 waktu sebanyak 17 kali sehari semalam kita berdoa kepada Allah dalam kalimat di dalam ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu 17 kali minimal. Kalau ada sholat-sholat sunat tentu akan lebih banyak lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, saya Herman Gani, Pak Camat, Pak Hamidi, Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang tua kami yang kami muliakan, kita berharap Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Tidak yang bengkok, tidak yang sesat. Terus jalan yang lurus itu seperti apa? Ayat dalam surah Al-Fatihah itu menjelaskan. Ini namanya, kalau di Ustadz Yasrimal itu namanya tafsir ayat bil ayat namanya. Ditafsirkan oleh kalimat berikutnya. Jalan yang lurus itu ukurannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka. Siapa mereka itu? Para nabi-nabi Allah. Siapa mereka itu? Para sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka itu? Para orang syahid, orang-orang soleh, yang sampai wafatnya mereka husnul khotimah. Ya Allah, tunjuki kami jalan seperti jalan orang itu. Jangan pula seperti jalan Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, jangan. Ya, itu ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdub, tidak jalan yang engkau benci. Walad dhalin, tidak jalan yang sesat. Walad dhalin, la itu tidak, jangan la-nya hilang, wad dhalin, dan jalan yang sesat. Nah, apa ciri-ciri jalan yang tidak sesat? Maka oleh majelis ulama dibuatlah semacam rumusan umum. Ini rumusan umum Pak. Ada 10 kriteria. Tetapi untuk menentukan orang ini sesat atau tidak bisa Bapak, tidak bisa Ibu, tidak bisa lembaga lain. Lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa. Disampaikan oleh Prof. Akbarizan tadi, menetapkan orang sesat itu tidak semerta-merta semudah itu Pak ya. Menetapkan orang itu sesat tidak semerta-merta mudah itu. Dipelajari, dipanggil, didiskusikan, investigasi, ditanya-tanya. Bisa setahun, bisa 2 tahun Pak. Begitu kita keluarkan aliran surat keterangan sesat, kalau dia tidak kembali nanti bisa kena delik penistaan agama orang tadi. Nah, tetapi kalau kami MUI tidak kokoh menyampaikan dalil tentang kesesatannya, yang bersangkutan bisa balik menuduh kami, menggugat kami dengan delik pencemaran nama baik. Nah, jadi kena juga. Jadi menjaga umat ini ada resikonya. Sekarang, Ustadz, bagaimana kami bisa mendeteksi ini masih lurus atau sudah menyimpang nih?
Setidak-tidaknya ada 10. Apa saja yang 10 itu? Satu, yang pertama, orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman atau salah satu rukun Islam. Kita punya rukun iman 6, punya rukun Islam 5. Salah satu dari rukun iman atau rukun Islam itu diingkari oleh yang bersangkutan, maka itu kriteria dia sudah tidak ihdinas siratal mustaqim lagi, maka dia sesat. Seperti rukun Islam itu 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada orang mengatakan bahwa sholat itu tidak lagi wajib. Nah, itu ada di kita, sholat tidak lagi wajib. Nah, ini hati-hati, ya. Kemudian ketika ia mengatakan sholat tidak wajib, dia menceramakan, mendakwakan, dan memobilisasi orang, mengorganisatoriskan orang, itu sudah sesat. Nah, tapi hati-hati, ya, macam ibu-ibu nanti pulang ketemu suami belum sholat subuh. Jangan dikatakan ini suami aliran sesat, tidak. Itu hanya suami sesat saja itu. Belum bentuknya aliran. Ya, karena banyak orang yang tidak sholat. Itu Pak, jadi rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Hati-hati, akidah kita ini masih kokoh. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar baik dan qadar. Itu 6. Diingkari salah satu, hati-hati. Jadi walaupun jubahnya panjang, pakai sorban panjang, tetapi sudah mengingkari ini, hati-hati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah meyakini, itu yang pertama. Yang kedua adalah meyakini tauhid atau keimanan yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dia meyakini tauhid seperti berbuat syirik. Itu hati-hati. Atau berbuat khurafat. Pergi ke kuburan, diajaknya orang bersama-sama ke kuburan, sampai di kuburan nanti bersama-sama meminta orang yang dalam kubur untuk mendoakan dirinya kepada Allah. Seharusnya yang terjadi adalah meminta kepada Allah mendoakan orang yang dalam. Itu kan berbeda tuh, subjek, predikat, objeknya berbeda kalau susunan kalimatnya, ya. Itu hati-hati. Dan orang yang berupaya untuk mengajak kita ke akidah yang tidak lurus. Bapak Ibu, sedikit ya hikmah. Rasulullah itu dulu ketika di Mekah itu orang Quraisy Mekah melihat perkembangan Islam yang dibawa Nabi ini pesat. Semakin ditekan semakin muncul. Semakin disiksa pengikutnya, semakin patriotnya semakin kuat, loyalisnya semakin kuat. Maka orang Quraisy itu merubah siasat dari keras kepada lembut. Nabi diajak berunding. Ada satu orang negosiator ulung Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah inilah yang diajak untuk berunding kepada Nabi. Apa isi rundingnya? Muhammad, engkau hentikan dakwahmu, kami beri uang. Kami beri kekayaan. Nah, hati-hati Pak, uang ini bisa membuat orang berubah. Bu, ada orang datang ke rumah ibu, iko duit untuk ibu 1 juta, ibu nggak usah ke masjid. Mau apa tidak? Nah, mantap, alhamdulillah. Kita naikkan angkanya. Ibu kopi 3 juta, dijojo-jojokannya, apa nama bahasa kampung lo Pak, didatang-datanginya kita, kok duit 3 juta masing-masing, nggak usah sholat subuh ke masjid. Mau apa tidak? Mantap Ibu ya. Naikkan angkanya.
5 juta. Pak, kalau awak tes masyarakat awak nih, iko duit untuk apa? Untuk abang-abang 5 juta masing-masing, tak usah sholat Jumat ke masjid. Kira-kira kalau kita tes ada nak separuh yang hilang nih? Mungkin bisa lebih. Iya apa tidak? Tidak teruji akidah kita nih Pak. Dan 5 juta, 10 juta itu sedikit tuh Pak. Bagi kita aja banyak. Jangankan 5 juta, 10 juta Pak. Pileg kemarin saja 250.000 tambah sembako selesai semuanya. Itu akidah. Nabi tidak goyah. Tetap sekali la ilaha illallah tetap la ilaha. Walaupun dirubah pakai uang. Tidak. Kemudian yang kedua kan Nabi karena tidak mampan dirubah pakai kekuasaan, diangkat menjadi penguasa tertinggi di Arab ketika itu. Orang kalau dengan kekuasaan ini Pak, ini jangan main-main ini. Kekuasaan. Ada orang tidak diperhitungkan Pak di masyarakat. Tiba-tiba jadi wali kota dia, tunduk orang semuanya. Betul apa enggak? Jangankan jadi wali kota atau segala macam. Itu kekuasaan itu. Nabi tidak goyah. Yang ketiga kan diuji pakai perempuan. Bahkan kata Utbah ini, pesan-pesan dari tokoh-tokoh Quraisy ini, ambil oleh engkau anak gadis yang tercantik di kampung ini. Atau kalaupun kamu sakit ekstrimnya, atau kalau kamu suka dengan istri kami, akan kami ceraikan, nikahilah. Tapi Nabi tidak goyah. Nah, bapak-bapak karena belum diuji perempuan aja. Kalau diuji, selesai juga. Nah kan viral nih sekarang dengan perempuan justru meruntuhkan satu lembaga besar di negeri ini. Nah, ini akidah kita Pak. Jadi jangan goyah, runtuh oleh sesuatu yang sifatnya merobek keyakinan. Itu yang kedua Pak, aliran yang mesti kita pahami. Jadi bertauhid, berakidah tidak sesuai Quran. Kita cepat saja, mudah-mudahan masih tersisa waktu di ujung untuk tanya jawab. Yang ketiga, meyakini masih ada wahyu yang turun. Nah, jadi meyakini masih turun wahyu. Jadi begini Pak, ittifaq para ulama sepakat dari nas-nas yang digaris di Al-Quran dan hadis, begitu Al-Quran stop seiring wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran berhenti. Begitu Al-Quran berhenti, begitu Nabi wafat, wahyu itu tidak ada lagi sampai hari kiamat. Tidak ada lagi wahyu. Nah, kalau ada orang mengaku menerima wahyu, nah, malam tadi hening, saya menerima wahyu. Kalau yang bersangkutan menerima wahyu, ingat, manusia yang menerima wahyu itu disebut nabi atau rasul. Kalau ia mengatakan menerima wahyu, sama saja menyebut dirinya sebagai nabi. Itu hati-hati. Itu enggak tuh. Jadi kalau ada orang sudah sudah mengatakan saya menerima wahyu, saya nabi, itu tinggalkanlah. Ini aliran yang sudah menyimpang. Pak, yaitu cara mendeteksinya Pak. Udah 3. Yang keempat adalah meragukan sebahagian isi Al-Quran. Itu hati-hati tuh. Kalau ada orang ini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada bahagian dari Al-Quran yang diragukannya. Atau ia mengatakan Al-Quran ini adalah hasil dari modifikasi Nabi sendiri yang membuat Al-Quran. Tidak Pak. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, mulai dari huruf, teks, kalimat, itu semuanya dari Allah.
dan membacanya ibadah. Itu kunci ujungnya, Pak. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada satupun wahyu itu tidak melalui malaikat Jibril, tidak ada. Tidak ada malaikat lain yang disuruh, hanya malaikat Jibril satu-satunya diturunkan kepada Nabi, membacanya itu ibadah. Bahkan dalam satu riwayat, satu huruf itu dinilai 10. Itu ibadah. Itu kalam Allah. Kalam Allah ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang ada orang yang mendakwakan, yang menceramakan bahwa sebagian Al-Quran ini tidak lagi betul, sudah ditambah-tambah. Ini orang berhati-hati kita dengannya. Paham Bapak Ibu? Ini hati-hati nih. Ya, sedikit. Bapak Ibu pernah dengar nggak dalam tausiah-tausiah atau dalam bacaan-bacaan referensi kita bahwa Nabi Muhammad itu ummi? Ummi itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Istilah yang ditujukan bagi seseorang yang buta aksara. Jadi buta tulisan, buta baca. Nabi itu buta tulisan, buta baca. Tapi Nabi bukan orang yang bodoh. Tetapi Nabi tidak ada kemampuan saat itu membaca atau menulis. Keadaan ini dipakai oleh orang-orang untuk mendiskreditkan Nabi bahwa Nabi kalian itu bodoh. Masa seorang Nabi tidak pandai menulis? Seharusnya kata mereka, Nabi itu kalau dalam SD dulu namanya mata pelajaran mengarang bahasa Indonesia. Pernah Bu? Jadi ada dulu bahasa Indonesia mengarang. Kalau sekarangnya pandai buat buku, bisa buat jurnal, bisa buat artikel. Wah, itu mantap. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nabi diyakini tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Ya kan? Kalau seandainya Nabi itu bisa membaca, pandai mengarang, bisa buat jurnal, bisa buat buku, bisa buat artikel, maka sahlah nanti orang mengatakan Al-Quran ini memang buatan Nabi Muhammad. Karena dia pintar buat buku. Paham Bapak Ibu? Ditambah lagi Nabi Muhammad ini tidak pernah bohong seumur hidupnya, satu kali pun tidak pernah. Masya Allah. Hebat Pak. Satu-satunya manusia ya Nabi Allah ya. Kita ulang kalimatnya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Maka dia dipanggil dengan Al-Amin, terpercaya. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Angkat tangan. Nah, ada kan? Angkat tangan yang tidak pernah bohong dalam bulan ini. Tidak jodoh. Angkat tangan yang tidak pernah bohong dalam minggu ini. Tidak juga dah. Angkat tangan yang tidak pernah bohong dari subuh kemarin sampai subuh tadi. Tidak jodoh. Itu tidak jadi nabi pula. Tongkrongannya tukang olah Pak. Ngaku pula jadi nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita ke pokok. Yang keempat adalah mengingkari Al-Quran ini tidak benar lagi. Yang kelima adalah menafsirkan Al-Quran tidak sesuai koedah-koedah. Tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti uslub bahasa Arab, tidak mengerti tentang qawaidut tafsir, bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, disinilah letak nanti kita semua. Di mana letak kita? Pengalaman kami, Bapak Ibu, memproses orang-orang yang mengaku-ngaku tadi, dipanggil ke MUI, berhadap-hadapan. Di sini ada komisi fatwa, ya. Di antaranya nanti ada Ustadz Dr. Zul Ikromi, dan biasanya saya yang jadi moderator ini kegiatan komisi fatwanya. Ketika ditanya ke orangnya, Pak, apa le pandai bahasa Arab? Ndak. Apa le pandai baca Quran? Ndak. Apa kau nak belajar ilmu nahwu saraf? Ndak.
pernah belajar tafsir, enggak pernah belajar fikih, enggak pernah belajar hadis, enggak semuanya, Pak. Terus dari mana Bapak memahami agama ini? Dari terjemahan saja. Nah, itu pula yang diikut. Nah, cuman sayangnya Pak, ada yang mengikut, ada yang mau ikut, itu jadi masalahnya. Kok ada juga? Berarti lemah betul lah imannya masyarakat kita ini. Ya kan? Kalau bapak-bapak yang sudah ikut kajian seperti ini, selesai perkara. Tapi ada masyarakat kita yang di sudut-sudut ya, yang tidak ikut ya, itu mudah itu untuk dipengaruhi. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, tidak meyakini hadis sebagai sumber hukum. Nah, ittifaq ulama, masadirul ahkam, sumber hukum itu dua, Pak. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Hadis itu dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau kita tidak memakai hadis, Pak, tidak mungkin 13 rukun sholat ini bisa kita pahami. Itu lewat hadis. Itu kalau dia mengatakan cukup Al-Quran saja, hadis tidak perlu, nanti dia menjadi ingkar sunnah. Itu ciri-ciri dia sesat. Yang ketujuh, mencaci, menghina nabi-nabi Allah. Jadi kalau ada orang berdakwah, berceramah, tapi kita dengar dicaci-cacinya para nabi-nabi Allah. Dihina-hinanya. Disebutnya yang enggak-enggak. Saya pun enggak berani juga menyebut. Di antaranya, nabi itu suka perempuan, nabi ini begini-begini. Tidak. Itu menjauhlah. Kalau bisa dilaporkan. Kemana dilaporkan? Bisa secara berjenjang. Kalau sudah meresahkan, bisa dilaporkan ke polisi. Nanti polisi begitu menerima laporan, polisi pun kan tidak juga bisa menetapkan ini betul sesat apa tidak. Kecuali nanti polisi akan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi di MUI itu Pak ada seluruh ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wasilah. Jadi dia berkumpul tempat majelis duduknya para ulama-ulama yang bersumber dari ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Yang ketujuh, yang kedelapan, mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi ada orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Saleh yang pagi ini izin, beliau kan pernah bertanya ke MUI Jawa Barat. Ustadz, Pak Kiai, apa kira-kira problematika keagamaan yang ada di Jawa Barat? Maka MUI Jawa Barat menjelaskan, kami di sini Ustadz, setiap hari ada orang mengaku jadi nabi. Nah, itu problematiknya. Nah, apakah di kita ada? Ada, Pak. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada orang datang ke MUI minta surat keterangan, kami sendiri yang memproses, kalau surat keterangan ayahnya Islam. Surat keterangan ayahnya Islam. Memangnya ayahnya non-muslim ya? Enggak, Pak, Islam ayah kami. Tapi kok surat keterangan, rupanya ayahnya itu sedang di ICU rumah sakit, sedang sakit. Nah, kemudian apa namanya? Rupanya ayah itu pengikut Ahmadiyah. Ahmadiyah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Jadi ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, ujungnya itu jadi Ahmadiyah. Nah, di situ sesatnya, ada nabi setelah Nabi Muhammad. Terus surat keterangan ini gunanya ayah kami Islam, ditengokkannya video dasar bahwa dia sudah disyahadatkan oleh anak-anaknya dengan ditengokkan oleh dokter dan perawat. Videonya, Pak. Nah, itulah dasar kami. Saya pun membuat dasar surat. Bingung juga, Pak Lurah, Pak Camat, apa dasar suratnya? Maka saya buat memperhatikan penjelasan keluarga terkait dengan orang tua kandung bernama ini dan video yang ditengokkan. Maka bapak atas nama ini adalah beragama Islam. Untuk apa guna surat ini?
nanti kalau meninggal ayah kami, Pak, inilah dasar kami supaya diselenggarakan secara muslim, supaya nanti SKM setempat mau menyelenggarakannya. Nanti tak mau larang. Nah, dan bapak ini bukan main-main, Pak. Dia lama di Chevron Rumbai. Bukan orang main-main. Tapi ya tadi, Bapak Ibu, kembali sedikit, kita ingin ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Yang ke-9, ya. Yang ke-9, merubah-rubah atau menambah, mengurangi pokok-pokok ajaran agama. Jadi pokok-pokok ajaran agama ini dirubah. Haji tidak perlu ke Mekah. Nah, ini itu. Salat tidak perlu 5 waktu. Dirubah, Pak, pokok-pokok ajaran. Ya. Nah, orang yang merubah-rubah pokok ajaran agama ini, maka kita berhati-hati. Yang terakhir, yang ke-10 adalah satu aliran yang mengkafirkan seseorang. Ini kalimatnya saya ulangi. Aliran yang mengkafirkan. Bukan membid'ahkan, ya. Beda nih. Mengkafirkan seseorang karena orang tadi dianggap bukan kelompoknya. Nah, yang disebutkan oleh Prof. Akbar Rizan tadi, karena saya yang membuat berita acara dengan Ustadz Zulheri. Kenapa Ustadz Zulheri diajak waktu itu? Karena ini terkait dengan kawasan teritorial Tuah Madani. Jadi suaminya itu lahir tahun 82. Tetapi begitu masuk kelompok tadi, maka dianggap lahir Februari 2024. Nah, kok baru lahir? Ternyata ketika masuk kelompok mereka, di baiat baru dianggap lahir. Yang kedua, ini hati-hati nih, Pak. Ini poin yang ke-10 nih. Yang kedua, cirinya adalah sejak masuk itu dianggaplah dia ini mu'allaf. Biasanya dalam konsep kita, mu'allaf itu adalah yang non-muslim, begitu masuk agama Islam disebut mu'allaf. Ini tidak, orang Islam yang nyata-nyata Islam masuk kelompok mereka dianggap mu'allaf. Berarti kita ini kafir. Bapak saya kafir. Yang ketiga, tidak perlu sholat 5 waktu, cukup membaca terjemahan beberapa ayat itu dianggap sholat. Ya. Yang keempat, tidak mengakui organisasi kemasyarakatan keagamaan ini. Jadi NU, Muhammadiyah, Wasliyah itu tidak diakui. Ya kan? Itu kan semacam organisatoris. Jadi Bapak boleh ikut Muhammadiyah, boleh ikut NU, tidak ikut satu pun boleh apa tidak? Tetap kita beragama Islam. Nah, itu hati-hati, Pak. Itu luar biasa, ini menjadi atensi bagi kami dan ada tempatnya. Nah, apalagi sekarang anak-anak kita ini kan rapuh. Anak-anak kita ini kecil game online. Kalau sudah dewasa judi online. Kalau sudah jadi orang tua pinjaman online. Pokok online semuanya. Nah, anak-anak kita ini kalau kita tanya sekarang, nak sini dulu sayang. Coba rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Dapat enggak anak-anak kita? Coba nanti dites Bapak Ibu. Ulang nanti. Nak si kalau sayang, berapa rukun iman? Nah, tapi bapak-bapak apal dulu. Kalau bapak berapa? Entah berapa, sama berarti dengan anak. Lebih kurang sama. Ya. Itu akidah, Pak. Akidah kita mesti dikokohkan. Nah, inilah beberapa hal, 10 kriteria. Dan ingat, ini kriteria tidak bisa dipasang dengan orang semerta-merta.
Butuh dulu ditanya, diteliti, diinvestigasi, baru bisa kita tetapkan. Jadi jangan mudah menuduh-nuduh orang aliran sesat tanpa ada lembaga yang memfatwakan yang bersangkutan sesat. Nah, perhatikan juga, hati-hati, jangan nanti bias ya, blunder lah. Blunder itu maksudnya jangan nanti kemana-mana. Bapak Ibu, aliran sesat itu dia mengaku Islam masalahnya. Kalau dia mengaku tidak Islam, selesai perkara Pak. Tidak kita urus. Karena tidak Islam. Tapi yang bersangkutan mengaku beragama Islam. Itu masalahnya. Yang kedua, aliran sesat itu beda dengan perbedaan mazhab. Atau muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab dalam fikih. Perbedaan mazhab itu tidak aliran sesat. Itu adalah hanya perbedaan fikih. Jangan pula sembarang-sembarang aliran sesat semuanya. Bapak biasanya sholat tidak pakai kunut. Tahu-tahu Bapak sholat pakai kunut subuh itu. Tiba-tiba ada orang maju jadi imam. Tidak pakai kunut. Jangan disebut aliran. Tidak, itu beda. Itu beda itu. Itu tidak masuk aliran sesat. Sama muqaranatul mazhab itu macam-macam dia. Contoh begini. Sedikit memperkaya referensi. Kalau kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, setelah niat takbiratul ihram, berapa takbir pada rakaat pertama? 7. Sudah kita 7, baca Al-Fatihah, baca surat, baru ruku. Begitu nanti rakaat kedua, langsung takbir 5 kali. Baca Al-Fatihah, baru baca surat. Betul apa tidak? Biasanya rakaat kedua nih imam sering latah nih. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata jemaah apa? Subhanallah. Artinya apa? Takbir dulu 5 kali. Nah, ada mazhab Imam Malik. Mazhab ini beda. Khusus rakaat kedua, baca Al-Fatihah dulu, baca ayat, baru takbir 5 kali Ustaz. Sabtu baru sujud. Beda apa tidak tuh? Itu tidak aliran sesat tuh. Itu perbedaan mazhab saja. Maka kalau ada orang yang versinya Imam Malik, ternyata takbir 5 kalinya sebelum ruku, asik lah belakang. Subhanallah. Subhanallah. Apalah ini subhanallah orang belakang nih. Itu kan perbedaan mazhab saja Pak. Dan kita ini mesti suka tidak suka, mazhab makmum itu mazhab imam. Apa maksud Ustaz nih mazhab makmum, mazhab imam? Kalau imamnya itu kunut, maka itulah mazhab kita sebagai makmum. Itu ittifaq ulama itu Pak. Jadi sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam. Karena kita sudah menyatakan makmuman, ternyata ketemu imam yang kunut. Maka kita makmum mesti kunut. Kan tidak bisa sengaja aku sholat subuh mengikut imam kecuali kunut. Allahu Akbar. Kan tidak ada macam. Itu fikihnya Pak, ya maaf ya, saya tidak, itu fikihnya. Nah, sama seperti kasus nanti. Ini hati-hati nih, muqaranatul mazhab fil fiqh ini tidak aliran sesat, itu hanya perbedaan fikih yang kadang-kadang oleh kita karena tidak paham menjadi ribut. Tapi bagi yang paham aman saja. Contoh, saya itu memakai mazhab bersentuhan dengan istri batal wudu. Itu saya. Memakai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada kawan-kawan yang alumni dari Timur Tengah. Mazhabnya apa? Tidak batal. Itu kan perbedaan mazhab. Ada kawan-kawan saya, sama-sama dosen, bersentuhan kulit, tidak batal. Karena memakai mazhab Imam Abu Hanifah,
Yang membatalkan tuh kalau hubungan suami istri bersentuhnya dua kemaluan baru batal. Itu mazhab fikih Pak, bukan aliran sesat itu. Nah sekarang kita, bapak dengan saya, mazhab kita bersentuhan kulit, batal. Adalah imam awak tadi, pergilah berbonceng suami istri ke masjid, langsung ke parkir. Sampai di parkir, ya bang, abangnya ke dompet laki-laki, yang perempuannya ke tempat ibu-ibu istrinya. Tapi sebelum berpisah, mereka cepika-cepiki dulu. Lelok sholat yo. Iyalah bang, kita nampak. Ternyata dia yang jadi imam. Mulai masalah lah. Uduk batal tadi itu. Bininya dipegangnya. Itulah, apa masalah gua. Ambil uduk, mana ambil uduk dari parkir langsung masuk. Bubarlah orang semuanya. Nggak perlu Pak. Langsung saja Bapak jadi makmumnya. Kenapa? Mazhab imam, mazhab kita. Itu biasa. Itu fikih tuh. Bapak kalau pergi haji, pergi umroh, mazhab Bapak apa? Syafi'i lagi? Nggak bisa. Karena mereka berbeda. Nah kalau soal itu tanya Pak Imam kita ini, selesailah dianya. Nah ini muqaranah, bukan aliran sesat. Maaf agak panjang sedikit. Demikianlah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kalau bisa cukup satu sajalah pertanyaan, mudah-mudahan mewakili lah. Ya, silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Sangat kami aliran sesat memang sudah digunakan suami sekarang. Ya. Kalau saya mengajar saya, aliran sesat itu terjadi akibat dari bawaan dasar pendidikan kita dan dasar pendidikan kita. Dasar pendidikan. Orang yang mempunyai atas, bapak besar pendidikan itu pasti akan aliran sesat. Ya. Orang yang membuat kenapa begitu? Karena waktu dulu sedikit sekolah ada belajar. Yang kedua adalah di atas. Sebab siapapun nilai keluar, saya itu dulu kan. Kalau dia pernah, ya. sekarang saya tahu. Di. Walaupun ada pasal lain, termasuk pasal hal yang lebih. Ya. Sementara saya tahu pesantren itu mahal. Mahal. Orang-orang yang sekarang itu sebenarnya masalah. Ya. Makan dulu sekarang sibuk karena memiliki tahun masyarakat. Nah, di sini maksudnya. Betul, saya setuju Pak. Dan dari rasa sakit ini saya memang seorang yang ada di sini, ada bentuk orang-orang tertentu untuk bisikan supaya agama Islam itu. Ya. Kenapa begitu? Mengapa agama Islam ini tidak akan bisa? Kenapa agama ini tidak? Kenapa tidak di stop saja? Jadi kalau saya menengoknya Pak, saya mau dibilang ini ada ular misalnya pasangan. Jika presiden boleh, itu sama aja kalau dari pasangan ini. Saya sendiri akan bahaya. Ya. Jadi kalau pendapat saya, ada pasal di tanggal ya. harus sama dengan. Kalau tidak akan marah, pasti marah tadi. Karena terima aja dosa orang anak saya. Buat coba bapak rumah, akan memberi karena tahu. Yang saya bapak pulang ini. Dosa orang saya akan. Itu saya perlu berbicara Inggris. Apa yang ada di sana? Bapak bilang mereka orang seperti itu, tapi itu ya itu sudah tahu memang. Pendidikan ini orang sekarang banyak yang terpaksa kasihkan. Karena orang kayak tidak tepat. Cuma itu saya tak tanya apa. Bapak berkata ini apa? Kedepan Indonesia ini
apa seperti ini mungkin lanjut apakah kalau saya tidak optimis itu maju optimis berkuasa misalnya dalam moral kondisinya seperti ini. Terima kasih Pak. Ya. Orang menggunakan pendidikan itu yang harus diberikan. Kalau misalnya saya tidak kalau bahasa mereka yang menghina takut karena jadi nanti kan muslim komunis siapa Islam itu bagi Islam ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini semacam harapan ya, semacam harapan tentang lemahnya pendidikan kita ya. Inilah salah satu dari misi kami datang ke masjid-masjid mengingatkan ke kita bersama. Sebenarnya kita tidak hanya berbasis masjid Pak, nanti sedikit sekali. Kita juga media sosial, ya sekolah-sekolah juga akan sudah kita masuk itu. Terima kasih Pak masukannya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kalau Ustaz Sari Mardi malah tak dikasihnya mic dengan orang tentu cukup kata beliaunya. Tahannya mic kan gitu ya. Demikian Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dibacanya semakin merisaukan kita nih. Nah, ya salat sunnah. Kita betul bertemu ini dengan Apa kabar Bang? Sehat? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.